Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, berbicara tentang umat Buddha, kita dapat mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa umat Buddha berdasarkan cara dan juga praktik mereka. Setidaknya ada tiga jenis umat Buddha yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah umat Buddha ritual. Yang kedua adalah umat Buddha intelektual. Dan yang ketiga adalah umat Buddha spiritual. Apakah yang disebut sebagai umat Buddha ritual? Umat Buddha ritual ini adalah umat Buddha yang sukanya hanya ketika melakukan ritual-ritual tertentu. Suka melakukan upacara-upacara seperti puja, seperti ritual keagamaan yang lain yang biasa diselenggarakan oleh wihara atau kumpulan umat Buddha lainnya. Sementara umat Buddha jenis yang kedua adalah umat Buddha intelektual, yang mana umat Buddha jenis ini adalah umat Buddha yang lebih menyukai hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu tentang intelektualitas. Mereka lebih suka mempelajari Dhamma, menganalisis Dhamma, dan juga melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Dhamma. Jadi orang yang seperti ini biasanya lebih suka belajar Dhamma, lebih mengedepankan tentang pengetahuan, mengedepankan tentang bagaimana mempelajari ajaran Buddha. Kemudian umat Buddha jenis yang ketiga adalah umat Buddha spiritual, yang mana umat Buddha jenis ini lebih menyukai praktik yang berkaitan dengan praktik spiritual, seperti misalnya praktik meditasi. Sebenarnya apakah salah ketiga jenis umat Buddha tersebut? Jawabannya tidaklah salah. Setiap umat Buddha memiliki kesukaan dan kemampuan masing-masing. Orang yang sukanya dalam hal ritual dipersilahkan, asal ritualnya ritual yang membawa manfaat, seperti melakukan puja bakti. Tentu melakukan puja bakti itu adalah sesuatu yang bermanfaat, asal didasari dengan pemahaman yang benar, bukan melakukan puja bakti untuk meminta-minta. Kemudian umat Buddha yang intelektual, tentu saja mempelajari Dhamma adalah salah satu dasar untuk bisa mempertahankan sasana. Apalagi mempelajari Dhamma ini juga akan sangat berguna, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bisa mereka bagikan kepada orang lain. Tentu hal yang seperti ini juga baik. Tidak ada yang salah bagi mereka yang ingin mempelajari ajaran Buddha. Dan kemudian berbicara tentang spiritual, tentu ini sangat dianjurkan sekali. Karena kalau kita berbicara ajaran Buddha, itu bukan hanya sebatas mengetahui, tetapi juga harus menjalankannya. Jadi apa yang disebut ajaran Buddha itu bukan hanya untuk mereka yang ingin mengetahui kebenaran, tetapi juga bagaimana bisa merealisasi kebenaran itu. Dan praktik spiritual ini akan membawa seseorang pada pencapaian-pencapaian atau kemajuan batin spiritualnya masing-masing. Sebenarnya tidak ada yang salah dari tiga jenis umat Buddha ini, tetapi yang menjadi salah itu adalah ketika salah satu bagian atau salah satu jenis umat Buddha ini mengklaim dirinya yang paling benar, yang paling baik, dan menyalahkan yang lain yang tidak sepaham dengannya. Kalau seseorang sudah sampai pada kesimpulan seperti ini, maka jenis umat Buddha terbaru dapat muncul, yaitu umat Buddha radikal.
Jadi setidaknya ada 4. Jadi ada umat Buddha ritual, umat Buddha intelektual, umat Buddha spiritual, dan kalau ketiga ini disalahgunakan menjadi umat Buddha radikal. Radikal dalam bahasa Jawa oradiakal, yang artinya orang-orang radikal itu tidak memikirkan ke depan, tidak memikirkan dengan bijak. Jadi orang-orang yang bisa radikal dalam menjalankan agamanya biasanya adalah mereka yang tidak bisa berpikir, pikirannya pendek. Maka orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya merusak agama. Orang-orang seperti itulah yang sesungguhnya menodai ajaran. Karena orang-orang yang seperti itu, yang mengedepankan kekerasan demi mempertahankan pandangannya, itu adalah orang yang tidak mempraktikkan ajaran Buddha. Karena ajaran Buddha ini sifatnya adalah mendamaikan. Sementara orang yang radikal itu adalah orang yang keras kepala, ingin mempertahankan pandangannya sendiri dan tidak mau menerima, tidak mau menghormati pandangan orang lain. Karena hanya menjunjung tinggi pandangannya sendiri, kemudian menyalahkan pandangan orang lain, maka mereka disebut sebagai radikal. Sebenarnya tentu saja kalau kita berbicara tentang ajaran Buddha, kita tentu harus berdasar pada kitab suci agama Buddha. Maka kita juga harus berdasar pada tekstual. Tekstual artinya adalah sesuatu atau ajaran yang tertera dalam Tipitaka. Jadi tidak dibuat-buat sendiri. Tetapi apa yang tekstual tersebut juga harus diterapkan sesuai dengan konteksnya, maka disebut sebagai kontekstual. Maka ajaran yang tekstual ini juga harus diterapkan sesuai dengan konteksnya. Karena kalau kita salah memahami atau salah memberikan interpretasi tentang apa yang ada di dalam teks, maka yang terjadi adalah salah pemahaman yang pada akhirnya nanti akan berujung pada radikal. Maka dari itu, sesungguhnya mempelajari Dhamma ini harus butuh kebijaksanaan agar kita tidak sampai pada level radikal. Dan kita juga perlu memahami dan juga memberikan toleransi pada orang sesuai dengan levelnya. Jangan sampai kita memaksakan pemahaman kita sendiri, menganggap ini yang paling benar dan yang lain salah. Sesungguhnya awal dari pertikaian, awal kenapa pengikut agama itu bisa menjadi pengikut yang radikal, termasuk umat Buddha, itu karena ada pandangan ini yang paling benar dan yang lain salah. Tidak mau mengalah, tidak bisa menerima pandangan orang lain, inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab kenapa pengikut agama, terkhusus umat Buddha, bisa menjadi umat Buddha yang radikal. Padahal kalau kita melihat dalam Dhamma, Sang Buddha seringkali memberikan pengumpamaan bahwa Dhamma yang diajarkan ini seperti halnya rakit yang digunakan untuk menyeberang, bukan untuk digenggam. Maka Sang Buddha mengatakan dalam Alagadupama Sutta, Kulupamang wo bhikkhave dhammang tisesami nitaranataya no gahanataya, bahwa Dhamma yang saya ajarkan di sini, oh para biku, seperti halnya rakit yang digunakan untuk menyeberang, bukan untuk digenggam. Artinya apa di sini? Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya, bukan untuk digenggam. Kalau seseorang salah menggenggam, salah menggunakan Dhamma ini, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Dan biasanya banyak sekali orang yang menjadi radikal itu karena mereka juga mempertahankan pandangannya. Mereka suka berdebat, memperdebatkan pandangan dan menganggap pandangannya sendiri yang paling benar. Padahal kebenaran itu bukan sesuatu yang perlu didebatkan. Kebenaran bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan.
Kenapa? Karena kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi siapapun yang memperdebatkan kebenaran, maka kebenaran berubah menjadi opini, perspektif. Yang artinya ketika seseorang sudah mulai memperdebatkan kebenaran, maka apa yang mereka perdebatkan itu bukanlah kebenaran, tetapi adalah opini mereka sendiri. Memperdebatkan opini ini bukan memperdebatkan kebenaran. Maka yang terjadi bukan penemuan kebenaran, tetapi adalah pemegangan erat-erat apa yang dianggapnya benar. Padahal apa yang dianggapnya benar itu belum tentu kebenaran. Itu adalah perspektif mereka atau opini mereka. Maka Sang Buddha dalam suatu kesempatan juga mengatakan, Ekang hisaca nadutiyam mati, yasming pajano wivada pajanang. Kebenaran ini adalah satu, tidak mendua. Maka mereka yang mengetahui kebenaran tidak akan memperdebatkannya. Ini sangat menarik, karena biasanya orang yang suka berdebat atau suka memperdebatkan kebenaran adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak tahu, tetapi merasa dirinya tahu. Orang yang seperti inilah sesungguhnya yang merusak ajaran. Karena orang yang tidak tahu, tetapi merasa tahu, merasa dirinya yang paling benar, kemudian menghakimi yang lain, menyalahkan yang lain, adalah sebab dari pertikaian. Sebab dari adanya sikap yang radikal, tidak bisa menerima yang lain. Padahal sesuatu yang diperdebatkan itu belum tentu kebenaran. Seperti yang dibilang tadi, bahwasanya kebenaran yang diperdebatkan itu bukan lagi menjadi kebenaran, tetapi adalah opini mereka, sudut pandang mereka. Maka hasil dari perdebatan itu bukan lagi kebenaran, tetapi adalah sudut pandang mereka. Nah, di sini kita sebagai umat Buddha yang bijak tentu harus bisa menyikapi hal ini dengan bijak. Jangan sampai kita menyalahkan jenis umat Buddha yang lain. Kita mau menjadi umat Buddha yang jenis mana? Mau yang jenis yang suka ritual, suka intelektual, atau suka spiritual, tidak masalah. Yang penting jangan menganggap jenis yang kita atau yang menjadi golongan kita yang paling benar, kemudian menyalahkan yang lain. Karena kalau kita sudah menganggap golongan kita atau jenis yang kita anut ini yang paling benar, maka yang terjadi adalah jenis yang baru, yaitu jenis yang radikal, umat Buddha radikal. Nah, di sini kita harus bijak dalam menyikapi hal itu.